eksploitasi secara berlebihan orang-orang yang pindah agama di ranah sosial media itu tidak menguntungkan bagi pemberitaan Injil secara langsung, bagi pelayanan gereja, karena memicu kebencian antar agama yang menyuburkan penolakan dan radikalisme agama. Shalom, sahabat Lentera Injil TV. Kita kembali berjumpa dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini, saya selalu ditemani oleh rekan saya, yaitu Lentera Injil. Shalom, Lentera Injil. Shalom, Pak Ferdi, Mang Aribet. Ya, puji Tuhan. Baik, Lentera Injil, saya meminta tanggapan dari Lentera Injil tentang fenomena-fenomena itu yang mungkin ada di media sosial. Kita melihat banyak kesaksian-kesaksian dari orang yang berpindah agama dan itu dieksploitasi dan di-share atau dibagikan di YouTube. Nah, kira-kira menurut Lentera Injil itu gimana dan kira-kira apa dampaknya? Ya. Terima kasih. Ya, memang kita melihat semenjak eranya Yahya Waloni yang mulai keras ya dengan kekristenan, mengucapkan kata-kata yang sangat kasar, itu mulailah muncul era para apologet juga muncul di per-YouTubean ya, dunia persilatan YouTube ya, mulai muncul para apologet di sana. Ya, yang semula sebenarnya sangat sedikit sekali para apologet maupun kesaksian-kesaksian kekristenan itu tampil di YouTube ya. Sekitar kurang lebih tahun 2019 ya, itu era bangkitnya channel-channel Kristen di YouTube. Nah, tetapi memang akhir-akhir ini saya melihat ada gejala yang tidak sehat, di mana ada semacam tanda kutip itu eksploitasi terhadap pengalaman pindah agama dari seseorang. Terutama yang dieksploitasi ini adalah dari kalangan murtadin dan mualaf, artinya Islam dan Kristen. Seperti ada seakan persaingan banyak-banyakan untuk menampilkan itu. Dan memang penontonnya juga banyak. Dan saya perhatikan sebenarnya para penikmat tayangan-tayangan kesaksian yang begitu banyak dieksploitasi luar biasa itu bukan orang-orang yang justru senang memberitakan Injil. Bukan orang yang senang pergi ber-PI. Mereka hanya ingin mendengar lalu merasa diberkati, merasa iman mereka bertumbuh, tapi mereka, para penontonnya itu justru tidak ingin memberitakan Injil, ya, tidak berani. Yang penikmatnya itu justru orang-orang itu. Karena begini Pak Ferdi, kita orang-orang yang justru terjun di lapangan langsung di dalam memberitakan Injil, kita tidak mau mengeksploitasi orang-orang yang kita menangkan, supaya apa? Supaya misi kita berjalan dengan baik dan tidak perlu melukai orang-orang yang dari agama lain. Pindah agama itu kan suatu keniscayaan di era sekarang, keterbukaan ya. Kalau zaman dahulu istilahnya ketika dunia belum mengglobal seperti sekarang ini, kita bisa identifikasi kalau orang Manado itu pasti Kristen, orang Aceh itu pasti Islam. Itu zaman dulu bisa seperti itu karena masyarakat tutup. Ya, komunikasi maupun informasi itu tidak terbuka seperti sekarang. Nah, di era sekarang ini semua terbuka. Maka banyak orang-orang dari Manado yang kemudian menjadi mualaf, orang-orang Aceh, Padang, Palembang yang identiknya dengan orang Islam itu banyak juga yang kemudian menjadi bertobat, ya, menjadi orang Kristen. Itu fenomena yang biasa saja menurut saya. Dan seorang petubat itu
saya rasa tidak perlu, ya kita bersyukur, tapi tidak perlu kita lulukan seakan-akan seorang pahlawan iman yang kemudian harus kita lulukan seakan kalau ketika mereka percaya Yesus itu kemudian harus dibuat heboh luar biasa. Memang kalau orang bertobat kita bersyukur, bahkan malah di surga pun bersorak-sorai di situ. Tetapi bukan berarti itu harus menjadi konsumsi untuk media sosial. Karena kesaksian seperti itu saya rasa kurang efektif. Justru akan efektif kalau para murtadin itu dibimbing secara langsung, lalu mereka dengan senyap saja tetap bermisi, memberitakan Injil, bersaksi, itu saya rasa lebih baik di dalam konteks untuk misi. Di samping itu juga eksploitasi murtadin mualaf yang berlebihan ini menciderai kehidupan kebersamaan di negara ini. Betul. Yang justru menimbulkan atau memberi pupuk kebencian antar agama. Padahal kan dalam kekristenan kita menjadi orang Kristen itu bukan tujuannya menyaingi agama lain, bukan banyak-banyakan agama lain. Kebenaran iman kita tidak ditentukan banyaknya orang yang pindah agama ke kita, bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Yesus tidak menyuruh kita jadikanlah semua orang itu menjadi pengikut menjadi anggota gereja atau menjadi orang Kristen, tetapi yang diminta menjadi murid. Murid itu berbeda dengan hanya simpatisan atau hanya anggota biasa. Murid berarti dia serius belajar, dia praktek melakukan apa yang diajarkan gurunya, dia pelaku-pelaku, pelayan-pelayan itu bukannya anggota pasif di gereja. Nah sekarang banyak kan merekrut bagaimana yang penting banyak anggotanya. Nah bukan itu ya. Dan kita perlu tahu bahwa Yesus sendiri pun ya tidak pernah mengecam agama-agama lain atau sekte-sekte lain dalam kaitannya konsep teologi mereka. Tidak kita temukan mengecam konsep teologinya, tetapi yang selalu dikecam adalah konsep moralnya. Kita lihat bahwa Yesus tidak mengecam konsep teologinya orang Saduki, tidak mengecam konsep teologinya orang Farisi, Eseni, walaupun memang ketika dipertanyakan tentang masalah yang Saduki itu tentang kehidupan orang mati, itu ada berbeda, Yesus menjawabnya, tapi bukan dalam rangka mengecam karena mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Tetapi yang paling Yesus banyak kecam adalah masalah kejahatan, masalah dosa, masalah pelanggaran, bukan masalah penyembahan berhala malahan. Nah, sebenarnya lawannya kekristenan itu bukan agama-agama lain. Kita tidak mengambil posisi memusuhi atau bersaing dengan agama lain. Tetapi yang kita mau jangkau adalah menyelamatkan jiwa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Bukan sekedar memindahkan orang dari agama lain ke agama Kristen, tapi kalau tetap hidupnya berkubang dalam dosa, nggak ada gunanya, karena itu bukan murid. Nah, tadi dengan eksploitasi berlebihan, itu menimbulkan kebencian, justru menyirami kebencian, akhirnya adalah yang tumbuh subur adalah radikalisme. Radikalisme akan tumbuh subur dengan eksploitasi mualaf murtadin yang berlebihan, baik radikalisme Kristen maupun radikalisme Islam. Kadrun-kadrun di Kristen maupun kadrun-kadrun di Islam itu ya justru mereka akan mendapatkan simpati, makin banyak orang akan ikut ke sana. Ya golongan yang garis keras ini akan makin banyak. Karena mereka merasa, loh aku kok diserang, agamaku diserang. Yang di situ kan merasa, kamu diserang. Padahal apa yang menjadi perasaan karena dieksploitasi yang begitu luar biasa. Apalagi sering kali saya lihat channel-channel yang menampilkan isinya rata-rata dari murtadin ini, mereka tidak benar-benar selektif. Ya, apakah betul yang bersaksi itu benar seperti itu? Padahal kita mau menampilkan kesaksian kan orang yang benar-benar kita tahu
bahwa dia memang menemani pertobatan, latar belakang disaksikannya itu benar atau tidak. Tidak terlalu memikirkan itu. Sampai ada yang mengaku anak kiai 5 tahun sudah jadi guru ngaji, di tes baca Al-Quran, ya bisa, tapi bacanya sangat jelek sekali, ya, tidak mungkin, walaupun mungkin bisa, nampaknya hanya mungkin dulu bukan apa-apa sebenarnya. Lalu kenapa juga kita begitu heboh kalau wah yang bertobat itu seorang tokoh agama yang besar? Wah kita begitu heboh, padahal kita tahu bahwa keselamatan itu kasih karunia. Orang yang tokoh agama besar maupun orang biasa-biasa saja, tokoh politik maupun orang tidak punya kuasa, itu sama-sama membutuhkan anugerah. Mereka bisa percaya karena anugerah. Ya, keselamatan dari Tuhan bukan sesuatu yang, oh kalau yang tokoh agama besar harus kita eksploitasi, kan berarti ini hebat. Keselamatan itu kasih karunia, bukan usaha kita. Maka kita perlu ya selektif. Bukannya saya mengatakan tidak boleh, tetapi ya jangan terlalu eksploitasi, diumbar begitu hebohnya, lalu tidak diseleksi, tidak diteliti kebenaran. Saya rasa kalau ada para murtadin yang bersaksi dengan bohong, dan itu para pengelola channelnya itu tidak selektif, dia juga menyebarluaskan kebohongan, dia berdosa. Ya, dia berdosa karena dia tidak bertanggung jawab terhadap channel yang dia kelola untuk dia tampilkan. Dia juga berdosa di hadapan Tuhan karena tadi dia yang penting bisa tampil, yang penting ada, yang penting orang bisa bertumbuh imannya dengan puji Tuhan. Tapi itu kesaksian yang palsu. Ya, kita harus mempunyai etika dalam kesaksian yang benar. Begitu Pak Ferdi menurut saya. Jadi menurut saya Pak Ferdi, ya eksploitasi secara berlebihan orang-orang yang pindah agama di ranah sosial media itu tidak menguntungkan bagi pemberitaan Injil secara langsung, bagi pelayanan gereja, karena memicu kebencian antar agama yang menyuburkan penolakan dan radikalisme agama. Oleh sebab itu, saran saya stop untuk eksploitasi murtadin di ranah media sosial. Bukan berarti tidak boleh, tapi selektiflah. Tampilkanlah yang memang berkualitas, yang baik bahasanya juga, kata-katanya, dan teruji perubahan hidupnya di masyarakat sehingga tidak menjadi bumerang bagi kekristenan. Ini yang saya sampaikan Pak Ferdi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua penonton Lentera Injil TV. Ya, saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Lentera Injil hari ini memberikan satu pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua, ya sahabat Lentera Injil. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bukan berarti tidak boleh, tetapi alangkah baiknya kalau memang melalui selektif yang begitu luar biasa, sehingga ketika mereka memberikan kesaksian, mereka benar-benar memberikan kesaksian pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, ya, dan tanpa ada satupun pernyataan-pernyataan yang menjelekan ya keyakinan-keyakinan yang lain, sehingga akhirnya membawa keharmonisan, bukan membawa benih-benih perpecahan. Terima kasih Lentera Injil buat pencerahannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.